Gartu besar di sini Trini akan bahas, ternyata Usopp juga mewarisi tekad Joy Boy dan jangan-jangan dia adalah keturunan dari Mont Blanc Norland. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat terlihat orang yang baca judul doang dan yang nonton sampai selesai. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, udah lama nih nggak ngebahas salah satu kru dari kita ini karena beberapa chapter terakhir terlalu fokus ke karakter utama kita, alias Luffy dengan Sun God nikahnya. Dimana dengan chapter yang mulai bereda atau tensinya semakin nurun, mari kita bahas nih takdir yang dimiliki oleh Usopp. Seorang yang disebut sebagai Kapten Usopp dan bahkan disebut juga sebagai Dewa Usopp. Bukankah itu sebutan yang cukup mirip dengan Luffy kan? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan siapkan mental dan pikiran karena ini akan menjadi teori yang sangat liar dan mind-blowing sekali. Ya, kesukaan kita semua lah. Toh liar is our ninja way. Oke, dimana jika kalian perhatikan, Usopp adalah salah satu karakter di kru topi jerami selain Zoro yang tidak punya peran khusus. Contohlah Nami sebagai navigator yang sangat krusial, Chopper juga sebagai dokter kapal, Sanji sebagai koki, Robin sebagai arkeolog, Franky sebagai tukang kayu, Brook sebagai musisi, dan Jinbei sebagai pengemudi kapal. Mereka masing-masing punya peran yang cukup krusial di tiap-tiapnya. Ya, walau Usopp disebut sebagai sniper atau penembak ulung, tapi dalam artian dia ini samalah seperti Zoro yang notabene cuma petarung saja. Bahkan semua orang bisa menjadi penembak ulung kan di kru topi jerami atau yang long range lah, yang jarak jauh serangannya. Bahkan Robin dan buah iblisnya pun bisa. Jadi sebenarnya peran Usopp di tim ini lebih meluas dibandingkan Sanji sekalipun yang disebut sebagai sayap Raja Bajak Laut, toh dia sebagai koki juga kan. Maka dengan itu saya sangat yakin sekali Usopp pasti punya peran yang sangat luar biasa yang sudah disiapkan oleh Oda Sensei. Bahkan hanya Usopp dan Zoro lah seseorang yang pernah duel dengan Luffy dan benar-benar diperlihatkan. Untuk Sanji jelas lah ya tidak, karena Luffy ini tidak melawan Sanji. Untuk Franky dan Jinbei itu banyak yang di skip juga oleh Oda, tapi Zoro dan Usopp benar-benar full tarung. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan lihat dulu nih, dan pasti sudah banyak yang tahu juga Usopp ini diambil referensi oleh Oda dari Aesop, seorang Yunani, dan juga animasi Pinocchio, bocah boneka yang hidungnya akan terus bertumbuh semakin panjang dia berbohong. Bahkan di One Piece ini, Usopp selalu menjadi karakter yang menceritakan sebuah kisah, cerita fantastis, dan banyak juga darinya adalah sebuah kebohongan. Dimana di perkenalannya kita mendapatkan referensi Usopp dari kisah The Boy Who Cried Wolf yang langsung menghubungkan hubungan Usopp dengan kebohongan dan kisah fairy tale. Tapi bahkan kisah-kisah kebohongan yang Usopp katakan berkali-kali Oda jadikan sebuah kenyataan di dunia One Piece ini. Seakan-akan hanya asal sebut atau omdo doang, tapi Oda kabulkan dengan cara yang sangat luar biasa dan tidak terlihat. Bahkan di beberapa chapter lalu Usopp berkata dia mempunyai Hausoku no Haki, dan dialah yang mengalahkan kedua Tobi Roppo. Yang itu pun bukan kali pertama Usopp mengakui jika dia punya Hausoku no Haki kan, karena pertama dia katakan di Green Beat Arc Dressrosa lalu, dimana di Green Beat tersebut juga Usopp mengatakan kebohongan yang menurut saya sangat menarik sekali. Di situ dia berkata kalau Usopp adalah keturunan dari Mont Blanc Norland. Nah, buat yang lupa, Norland ini dari flashback Skypiea lalu yang bersama dengan Kalgara. Dan itu adalah salah satu flashback terpenting di serial One Piece ini yang perlu kalian perhatikan. Norland adalah sosok yang sangat berpengaruh di dunia luar, dimana kita lihat salah satunya di Sandora tersebut. Banyak yang tidak menyadari juga jika Norland telah berlayar sampai ke New World. Toh bukankah Green Beat di dekat Dressrosa kan ada di New World juga? Yang juga ternyata Norland ini dipuja sebagai
sebagai seorang pahlawan bagi suku Tontata. Maka sangat tidak aneh jika sebenarnya dia juga mempunyai pengaruh-pengaruh di tempat yang lain juga. Dan itu akan ada hubungan dengan takdir Usopp ke depannya. Terutama hal yang dia idam-idamkan sejak lama, yaitu pengaruhnya di arc Elbaf. Ya benar, Elbaf. Satu arc terakhir tersisa yang masih perlu penjelasan lebih jauh nih, dimana Moonbeard dan Volbeard yang dikalahkan oleh Big Mom kemungkinan pernah bertemu dengan Norland ini, karena sangat memungkinkan sekali Norland dikenal dan dihargai oleh suku raksasa 400 tahun yang lalu. Dan bukankah sangat paralel sekali antara Tontata dan suku kurcaci terkecil dengan Elbaf yang suku raksasa, alias saling terbalik lah. Dimana kita juga tahu mimpi Usopp adalah dikenal sebagai seorang pahlawan pemberani di lautan atau brave warrior of the seas, dan dia pula ingin hidup dengan penuh kebanggaan dan kehormatan seperti suku Elbaf juga. Yang bisa kita simpulkan, tujuan utama Usopp adalah untuk menguasai sisi pengecutnya. Yang menarik adalah dari sisi pengecut Usopp ini lebih ke dia yang mengatakannya sendiri atau self-imposed lah, atau secara efektif juga bisa kita bilang itu salah satu kebohongan dari Usopp. Ini bahkan bisa berhubungan dengan salah satu kebohongannya yang nanti akan berubah menjadi kenyataan juga nih. Atau lebih jauh, semua kebohongan Usopp yang menjadi kenyataan bisa kita bilang sebagai self-fulfilling prophecy atau ramalan atas diri sendiri yang wah ini bakal gila banget. Karena dalam faktanya, Usopp tidak pernah benar-benar menjadi seorang pengecut. Dia menunjukkan berkali-kali ketika dalam keadaan genting menjadi seorang yang berani, membanggakan, dan terhormat tepat seperti yang dia impikan. Bahkan dari awal pun di desanya, dia terluka parah dan masih berusaha untuk terus menolong orang lain. Yang bahkan di Dressrosa sekalipun, walaupun dia sebelumnya sempat kabur, tapi dia datang kembali dengan gagah berani dan sangat luar biasa. Sejujurnya itu adalah momen yang cukup merinding walau terlihat jokes tapi maknanya sangat dalam. Dimana takdir Usopp hampir pasti nanti akan berhubungan dengan negeri Elbaf. Banyak juga yang percaya jika Usopp nanti akan mengalahkan Loki, pangeran Elbaf yang bisa saja dia pula adalah seorang raja di negeri tersebut. Yang jika kalian sadar, Oda pun pernah membuat Usopp dengan bentukan yang sangat mirip dengan pangeran Loki. Ya di siluet juga lah. Dimana pertarungan itu nanti akan diambil referensinya dari David versus Goliath. Sebuah legenda dimana David mengalahkan raksasa Goliath hanya dengan ketapel saja, persislah dengan senjata yang dipunyai oleh Usopp. Dimana mungkin di Elbaf nanti Usopp akan mempelajari dan mengetahui jika dia benar-benar keturunan dari Mont Blanc Norland. Lagi-lagi jika kalian ingat, feat Usopp dengan marga Mont Blanc ini bahkan terjadi di Pulau Jaya, yaitu kepada keturunan jauhnya alias Mont Blanc Cricket. Dia sempat beradu mulut dengannya yang akan sangat ironis sekali jika ternyata Usopp juga keturunannya kan. Case ini mungkin akan mirip lah dengan Zoro yang mempelajari dia adalah keturunan Shimotsuki di Wano Kuni nanti. Tapi hal penting dari ini tidaklah sesimpel itu. Banyak juga pasti yang akan menyadari jika Norland salah satu orang yang bawa tekad dari Joy Boy tanpa perlu bahas teori lebih dalam terkait hal itu, dimana basis dasar teori ini adalah setidaknya sudah ada 7 atau lebih pewaris Joy Boy yang bisa kita hitung selama berabad-abad lamanya. Pola yang sama lagi dari orang-orang ini adalah janji yang dibuat dan gagal untuk ditepati. Bentukan-bentukan janji seperti klan Kozuki atau Nika atau Bing atau Nolan dengan mewarisi tekad Joy Boy atau disebut sebagai Inherited Will, karena tema utama dari One Piece ini sebenarnya adalah Inherited Will, dimana jika kalian sadari sejak chapter 1 sampai sekarang pun hal tersebut masih sangat relevan sekali. Ya untuk bahasan para pewaris Joy Boy lainnya akan kita bahas lah di video terpisah. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah Norland dan Nika yang sekarang dimakan oleh Luffy itu memiliki tekad yang serupa, membebaskan manusia dari tekanan-tekanan yang ada atau dalam kata lain perbudakan dalam tanda kutip. Dimana jika kita mengikuti pola yang sama dan kita masukkan logikanya kepada Usopp, ini sangat sepadan jika kita ingat Usopp sudah berkali-kali membebaskan seorang dari perbudakan dan bahkan dia menjadi sosok atau figur yang dibuat patungnya
untuk terus diingat selamanya di seluruh dunia. Sosok patung yang bahkan di subtitle Tata dibuat di sebelah patung Mont Blanc Norlan. Dan sosok yang kita lihat di Skypiea juga, bukankah patung Usopp ini mirip dengan patung seseorang? Ya, itu adalah patung dari Kalgara. Dan lagi-lagi, bukankah Norlan dan Kalgara adalah seorang sahabat yang hidup di era yang sama kan? Dan ini pasti kalian udah tahu ya, udah sering saya katakan terkait legenda Dewa Matahari atau Sun God ini pertama kali muncul di flashback tersebut, yaitu ketika anak dari Kalgara akan dikorbankan dan dia disebut kembali di negeri yang lain, yaitu negeri Elbaf oleh Mother Carmel yang kemungkinan pernah didatangi oleh Norlan juga. Yang lagi-lagi jika kita ingat dulu Usopp dikatakan sebagai seorang kapten kan, dan Luffy juga adalah kapten di kru topi jerami. Tapi dengan dia memiliki buah iblis Hito model Nika yang disebut sebagai dewa dalam tanda kutip, maka kasarnya bisa kita sebut juga Luffy sebagai dewa. Tapi kalian juga tahu kan, ada orang yang disebut sebagai dewa lain di kru kita dan bahkan bounty-nya bernamakan hal tersebut, dan itu adalah God Usopp. Sebutan yang dia dapatkan di Dressrosa dengan dirinya pula yang dianggap oleh ras Elbaf, yaitu Hajrudin. Jadi jika kasusnya akan seperti itu, Usopp ini tidak hanya sebagai keturunan Norlan, tapi dia juga mewarisi tekad Joy Boy dan Nika. Dan itu akan semakin masuk akal kenapa Usopp lah orang yang memutuskan untuk menolong Kinemon. Karena random banget gak sih, kok harus Usopp yang nolong hal tersebut dan ini pertama kali dia melakukannya. Mungkin itu pula akan menjawab terkait kebohongan Usopp yang lain yang sebelumnya dia berkata jika minyak katak dapat menyembuhkan apapun. Yang entah kalian ingat atau tidak, dokter dari Chopper yaitu Dr. Hiluluk pun pernah berkata jika ekstrak dari katak bisa menyembuhkan juga. Ini sebenarnya hal atau paralel yang sangat mantap. Serta jika benar juga kita akan melihat hubungan Usopp secepatnya di Elbaf nanti. Dan jika pas juga antara Usopp dan Joy Boy, mungkin saja Usopp adalah salah satu yang disebutkan akan bawa Wano Kuni ke fajarnya. Karena ingat, Usopp belum berperan sangat baik di arc Wano Kuni ini, dimana biasanya dia berperan simple tapi sangat krusial sekali. Toh jika kita kembali ke Drums of Liberation dan siluet Nika yang kita lihat dari Luffy dahulu, bukankah satu-satunya dari semua orang yang ada dan terlihat senyuman dalam siluet tersebut hanyalah Usopp saja? Dan bukankah hanya Usopp juga yang memegang kendang untuk menjadikan efek Drums of Liberation tersebut? Di sini saya tadi bilang ya, Usopp sebagai Joy Boy, tapi mungkin lebih ke supporting Joy Boy. Dan lagi-lagi jika kalian ingat juga, Oda pernah menggambal hal serupa dan mirip sekali siluet Usopp ini dengan Nika di awal dia sampai ke Skypiea. Wah, ini sih gila banget. Dan sebagai penutup, lagi-lagi jika Usopp mewarisi tekad Joy Boy, ini akan sangat pas sekali ketika dia nanti liberating atau membebaskan orang-orang Elbaf dari perbudakannya di bawah Pangeran Loki. Ini akan buatnya cocok dan pantas menjadi pemimpin dan orang-orang akan memanggilnya Brave Warrior of the Seas. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih untuk kasus Usopp? Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Di mana sedang ada promo Ramadan, yaitu untuk desain favorit kita alias Babang Joro-Joro yang suka nyasar. Wadah banget. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Harga hanya 99.000 saja. Wah, ini diskon parah dari 150.000 rupiah. Ingat juga ya, untuk diskon ini benar-benar terbatas, hanya untuk 50 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat Babang Zoro. Ya semoga aja kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro ini. Aduh. Nah buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.